Perkenalkan, nama saya Hendro Utomo. Saya adalah guru di SD Negeri Susuan 1, Kecamatan Susuan, Kabupaten Semarang. Di sini, dalam kesempatan kali ini, saya sedang mempraktekkan bagaimana pembelajaran diferensiasi untuk materi ekosistem. Pembelajaran diferensiasi adalah pembelajaran dengan mengutamakan kepentingan murid-murid yang beragam. Untuk dapat memenuhi kebutuhan murid-murid itu sendiri, maka seorang guru perlu mengetahui pemetaan kebutuhan para murid itu sendiri, yaitu yang pertama adalah kesiapan belajar, yang kedua minat belajar, yang ketiga profil belajar. Untuk kesiapan belajar, seorang guru harus bisa memetakan kebutuhan muridnya, yaitu dalam kesiapan pemahaman murid-murid, yaitu dalam memahami suatu materi, apakah belum menguasai sebuah konsep, ataupun sudah menguasai konsep tapi belum lancar, ataupun sudah menguasai konsep dan lancar diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu untuk kesiapan belajar seperti halnya equalizer. Kemudian yang kedua, kita juga harus memetakan kebutuhan murid itu sendiri berdasarkan kebutuhan minat, yaitu minat terhadap seni atau kesenian, yang kedua minat terhadap olahraga, yang ketiga adalah minat terhadap sains. Kemudian kebutuhan murid yang perlu kita perhatikan lagi adalah profil belajar. Dalam profil belajar yang dimiliki oleh murid-murid itu sendiri adalah gaya belajar. Yang pertama adalah gaya belajar visual, yang kedua adalah gaya belajar auditori, dan yang ketiga gaya belajar kinestetik. Untuk gaya belajar visual adalah gaya belajar di mana murid itu bisa menerima pelajaran secara visual, sesuatu yang diamati dalam pembelajaran. Sedangkan gaya belajar auditori, yaitu bagaimana murid-murid itu menerima pembelajaran dan menangkap pelajaran dengan apa yang mereka dengar dari gurunya ataupun dari media. Sedangkan gaya belajar kinestetik adalah gaya belajar di mana siswa itu bisa menerima sebuah materi dengan cara sentuhan ataupun gambar ataupun praktek. Setelah kita mengetahui profil belajar murid-murid kita, maka kita bisa menentukan diferensiasi proses, yaitu berhubungan dengan produk. Untuk diferensiasi proses ini, kita bisa menggunakan untuk profil belajar yang visual, yaitu dengan cara siswa bisa mencatat ataupun bisa menggambar. Kemudian yang kedua, yang auditori, maka siswa bisa melakukan kegiatan diskusi bersama teman satu kelompoknya. Sedangkan untuk yang kegiatan kinestetik, yaitu siswa bisa praktek langsung dengan alat peraga yang ada di kelas. Yang ketiga, untuk bisa menerapkan diferensiasi produk, maka kita harus mengetahui apa minat murid-murid kita yang sudah kita lakukan pemetaan kebutuhan di awal pembelajaran, sehingga pada diferensiasi produk ini akan terpenuhi baik secara visual, auditori, maupun secara kinestetik. Selamat pagi anak-anak semua. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Siapa yang hari ini bisa masuk? Semua ya? Oke, alhamdulillah. Untuk pembelajaran hari ini, kita akan belajar tentang ekosistem. Ya. Untuk pembelajaran ekosistem ini, yang akan kita pelajari adalah
hal-hal yang berkaitan dengan ekosistem dan di sekitarnya. Tetapi sebelum kita lanjut ke pembelajaran ekosistem, kita mau bersenang-senang sebentar agar bersemangat. Oke, silakan semua berdiri. Depan, belakang, lalu goyangkan. Lakukan seperti ini dan berputar. Mudah caranya. Di depan, lalu belakang, depan belakang, lalu goyangkan. Lakukan seperti ini dan berputar. Untuk pembelajaran hari ini tujuannya adalah satu, nanti anak-anak semua bisa mengenal apa itu ekosistem, apa itu individu, apa itu populasi, dan apa itu komunitas. Oke ya. Ada beberapa hal ini yang harus dipahami dan bagaimana cara kamu membedakan antara individu, populasi, dan komunitas. Iya, betul, bisa disebut ekosistem karena di suatu daerah terjadi hubungan timbal balik antara komponen benda hidup dan komponen benda tak hidup dengan lingkungan. Ini berarti ada komponen penyusun ekosistem baik yang disebut komponen biotik dan komponen abiotik dan keduanya saling terjadi hubungan timbal balik, begitu ya An? Di sini dalam proses diferensiasi, anak-anak sedang mencari informasi kaitannya dengan tujuan pembelajaran yang dilakukan secara visual. Dalam hal ini, anak-anak bisa melakukan dengan cara menggambar binatang-binatang sesuai dalam ekosistem. Di kebutuhan lain di diferensi proses bagian kinestetik, yaitu anak-anak mencoba menghubungkan bahwa hewan-hewan yang ada di sekitar mereka ini termasuk dalam apakah komunitas, apakah populasi, apakah individu, dan apa itu habitat. Mereka menjelaskannya baik secara kinestetik, visual, maupun secara auditory. Setelah murid-murid menyelesaikan diferensiasi proses, maka murid-murid siap menyajikan hasil karya mereka, yaitu dalam diferensiasi produk. Yaitu di sini ada diferensiasi produk untuk kebutuhan kemampuan auditory, kemudian kebutuhan visual, dan juga kebutuhan kinestetik. Setelah semua melakukan presentasi, maka murid-murid pun diajak guru untuk melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan terkait ekosistem. Di sini, murid-murid mengisi kegiatan refleksi mereka dengan menggunakan Jamboard secara bergantian. Isi dari refleksi yang diisikan oleh para murid itu sendiri adalah tentang apa saja yang sudah dipelajari hari ini dan apakah ada kendala dalam melakukan pembelajaran hari ini dan bagaimana para murid itu bisa menyelesaikan semua kendala yang dihadapinya dengan baik. Baik, terima kasih anak-anak semua karena kita sudah menyelesaikan semua rangkaian kegiatan kita hari ini. Ada yang menggunakan visual, auditory, baik menggunakan kinestetik. Dan hasil-hasilnya, produknya juga sudah ditampilkan tadi dari visual, kemudian semuanya juga sudah menuliskan refleksi pembelajaran dengan Jamboard. Terima kasih sekali. Oke, untuk berikutnya kita akan lanjutkan lagi. Untuk pembelajaran hari ini sudah kita cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok.